ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Ibu akan cek kehadiran siswa dulu. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Kenapa Nopal? Sakit. Sakit. Kita doakan ya. Kenapa Adek? Kata mamanya Nopal demam. Oh iya, pakai demam ya Nopal. Ya kita doakan Nopal supaya segera sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Perhatian. Siap. Baca doa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi kali ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang mengisi untuk memimpinnya. Yang lainnya silakan berdiri. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan berdiri. Untuk ketua kelas, aku mohon bantuannya untuk membagikan buku. Nah, apa yang kalian ketahui tentang dasar negara tersebut? Kumpul. Ya apa? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Ya siapa lagi yang tahu? Ya Asep? Pancasila. Pancasila. Ya betul ya. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila. Silakan Arya bacakan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus ya, sudah apa tentunya apa semua ya. Nah itu jadi bukan hanya dihafalkan saja ya, tapi harus dilaksanakan dan dihafalkan pada kegiatan sehari-hari. Nah, Ibu akan menyampaikan, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu aspek afektif. A. Peserta didik mampu menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. B. Peserta didik mampu menyatakan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Aspek kognitif. A. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dasar negara dan arti Pancasila dengan baik. Peserta didik mampu membandingkan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan cita-cita dan tujuan bangsa serta sebagai moral pembangunan dengan benar. Aspek psikomotor. A. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. B. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah itu jadi tujuan
pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Ya, siap? Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, ya. Ibu akan membagi 2 kelompok. Silakan kalian untuk membuat kelompoknya. Nah, sudah dibagi kelompoknya? Kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan ini kelompok 1. Nah, Ibu akan memaparkan materi dan materi pelajaran PPKN kelas 8 bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini ada kapan istilah Pancasila dikenal, ya. Kalian masih ingat ya? Di sini ada kapan istilah Pancasila dikenal. Pada sejak zaman Majapahit abad ke-14 terdapat dalam buku Negara Agama karangan dari buku dan buku Sutasoma karangan Nah, ini bukunya ya, bukunya di bawah. Jadi sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 pada buku karangan Tantular dalam bukunya ini Sutasoma ya, karangan Putra Panca dan karangan Tantular. Istilah Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 2 kata ya. Ada panca. Panca itu kan dari bahasa Sanskerta, artinya panca itu 5 ya. Panca itu 5. Nah, dinamakan Pancasila. Sedangkan sila itu artinya harus ingat ya. Panca itu Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Panca artinya 5. Sila itu artinya Seni atau asal. ya. Jadi Pancasila itu 5 dasar ya. Nah, ini ada Pancasila pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama. Isi Pancasila Krama pada zaman dahulu. Pada zaman tadi siapa? Ya, pada zaman Majapahit namanya Pancasila Krama. Nah, ini isinya dari Pancasila Krama itu sama ya, terdiri dari 5. Kedua, Dilarang mencuri. ketiga, Dilarang berjiwa dengki. keempat, Dilarang berbohong. dan kelima. Dilarang mabuk atau minuman. Nah, jadi pada zaman dahulu juga, pada zaman Kerajaan Majapahit sudah ada tentang Pancasila ya. Kalau sekarang kalau zaman dulu ya sila apa? Krama ya. Nah, isinya juga sama ya, maksudnya sama di sini mengajarkan tentang hal-hal yang positif, yang baik ya. Kan tadi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa Dengki. ya, ulah dengki, kalau sekarang ulah jurir ke orang lain ya. Terus dilarang berbohong dan dilarang mabuk atau meminum minuman Keras. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. ya Pancasila, berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang Terhadap persatuan Indonesia. Dan yang serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah di sini ada amatilah wacana berikut. Nah, kalian bisa dibuka di buku kalian. Silakan untuk membacanya di kelompok masing-masing ya. Silakan dibaca. Sudah membacanya? Sudah. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Silakan diamati videonya. Hari Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila
ini secara mencatat perbedaan keduanya. Lalu, apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Hari-hari Disimak ya videonya ya. Ya, Bu. yang disahkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016. Sama seperti namanya, peringatan ini merujuk pada kelahiran Pancasila, yaitu pada 5 pilar yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945. Pemerintah saat itu lebih memberi perhatian pada hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Bahkan 1 Juni belum diperingati sebagai hari-hari Pancasila, melainkan hanya peringatan dengan Bung Karno sampai Juni 1945 dan bukan menjadi hari nasional. Usulan hari lahir Pancasila sebagai hari nasional pertama kali diusulkan oleh Megawati Soekarno Putri kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Peringatan hari kesaktian Pancasila pun sudah ada sejak lama, yaitu berdasarkan surat keputusan Menteri Panglima Negara Jenderal Soeharto pada 17 September 1966. Masih videonya. Ya, Bu. Nah, dari yang simak, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Apa bedanya hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila? Apa bedanya hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila? Nah, di sini siapa temannya yang bisa menjawab? Silakan acungkan tangan. Ada, Bu. Ya, Arya, silakan. Hari kesaktian Pancasila diperingati sebagai untuk penghormatan terhadap para pahlawan revolusi yang gugur akibat G30 SPKI. Sementara itu, hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni merujuk pada momen pidato Soekarno pada sidang BPUPKI yang memperkenalkan pertama kali konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sekian bisa dipahami. Jadi perbedaan itu 1 Juni itu merujuk pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni dan ditetapkannya hari lahir Pancasila ya, karena hari tersebut pada tanggal tersebut Presiden Bapak Presiden Soekarno membacakan pidatonya ya, dan kemudian ditetapkanlah. Lalu kemudian hari kesaktian Pancasila itu diperingati terhadap peristiwa gugurnya para pahlawan revolusi pada peristiwa gerakan 30 September. Bisa dimengerti? Ada lagi pertanyaan? Ya. Materinya sebelum kesaktian Pancasila ada ini ya, Founding Father ya yang itu. Ada yang mau tanya siapa aja sih, Bu? siapa saja yang dijuluki Ya. Founding Father ya. Tadi ada yang menyimak, ada yang tahu siapa yang dijuluki The Founding Fathers itu? Yang tahu? Ada. Jadi baru saja Ibu tayangkan videonya, materinya. Tadi siapa yang bisa jawab? Vita, silakan. Muhammad Jamil, Bapak Muhammad Jamil, Dr. Supomo, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. dan Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh itu yang merumuskan Pancasila dan dijuluki tadi ada The Founding Fathers. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, kalian mengisi LKPD ini tentang tadi materi yang sudah Ibu paparkan di depan. Nah, silakan berkelompok untuk mengerjakannya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Yang lagi tulisannya nanti kalian akan mempresentasikan yang ini. Sudah, kelompok 2. Sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah. Silakan mau kelompok mana dulu yang presentasi? Aku, Bu. Oke, silakan bukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi yang tadi saya sudah pelajari. Sebelum saya presentasikan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safian, bisa dipanggil Kakak. Berikan pendapatmu bagaimana mengenalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak memaksa orang lain untuk menganut agama atau kepercayaan tertentu, menghormati sesama penganut kepercayaan yang berbeda, tidak mendiskriminasi agama dan kepercayaan tertentu, menciptakan kerukunan antara umat beragama. Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai lahir Pancasila? Pemilihan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila merujuk Yang kelompok 2 pada diperhatikan ya, nanti sidang boleh menanggapi. 20 Juni Cisakai ya, atau BPUPKI dalam upaya perumusan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Mengapa Pancasila menjadi ideologi? Karena Pancasila merupakan ideologi negara. Ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Ada yang mau menambahkan? Silakan baca kita. Karena Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, bahkan terbaik di muka bumi ini, karena mencakup seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nah, itu ya jawabannya. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam jawabannya setelah beberapa proses persidangan BPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada bidang tersebut disetujui bahwa Indonesia dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dari mana kita mendengar istilah Pancasila pertama kali? Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam buku Memahami Pancasila oleh Pais II dan Sri Handayani RW, istilah Pancasila sebenarnya pertama kali ditemukan dalam Kitab Negara Keragaman Keterangan karangan Empun Prapanca di zaman Kerajaan Majapahit pada abad 14. Ya, terima kasih sudah mempresentasikannya. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini menanggapi ya. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadan, bisa dipanggil Arya. Nama saya Asep Jaman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi yang telah kami pelajari. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila. 1. Mempelajari sejarah Pancasila dan pengorbanan para pejuang saat membentuknya.
sebagai dasar negara. 2. Menghafalkan isi Pancasila dari sila 1 sampai 5 secara berurutan. 3. Mempelajari dan memahami nilai dan prinsip yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Ada yang mau menambahkan nomor 1? Cukup? Ya, silakan dilanjutkan. Lanjut, apa perbedaan hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila diperingati sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan revolusi yang gugur akibat G30 SPKI atau sementara itu hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni merujuk pada momen pidato Soekarno pada sidang PPUPKI yang memperkenalkan pertama kali konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Karena Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, bahkan terbaik di muka bumi ini. Karena mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, musyawarah, dan keadilan. Ada yang menambahkan? Dengan rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan bisa tercantum dalam setelah memulai beberapa pelaksanaan persidangan Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPUPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila yang tercantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dari mana kita mendengar istilah Pancasila pertama kali? Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dalam buku Memahami Pancasila oleh Vaisyones Tua dan Sri Handayani RW. Istilah Pancasila sebenarnya pertama kali ditemukan dalam kitab negara Kertagama karangan Sukapanca di zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kelompok 1. Gimana jawabannya? Presentasinya kelompok 2. Gimana menurut teman-temannya? Kelompok 1. Ya, bagus. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan tadi materi yang sudah Ibu paparkan di depan ya dengan bagus ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Boleh dua kelompoknya ke depan semua. Ya karena kalian sudah mempresentasikan tadi dari materi yang sudah Ibu paparkan dari materi tentang lahirnya Pancasila, istilah nama Pancasila pertama kali ya. Lalu kalian sudah menyimak video tentang hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila dengan baik ya. Tadi sudah dipresentasikan, presentasinya bagus. Ibu kasih tepuk tangan untuk kalian. Karena semuanya bagus, Ibu akan memberikan hadiah ke tiap-tiap kelompok ya. Nah, ini Ibu berikan kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Berikan untuk kelompok 2 hadiahnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali. Sekarang KKPD-nya silakan dikumpulkan. KKPD-nya silakan dikumpulkan ke kelompok ya. Nah sekarang kalian boleh mencatat kesimpulan tentang materi ini. Silakan kalian catat. Kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan barusan. Semuanya silakan. Kalau mau ada yang membacakan boleh? Boleh kelompok mana? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Duduk aja. Ya, di situ.
Kesimpulannya adalah kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Terima kasih Ade, tepukan buat Ade. Ulangi lagi ya. Jadi ringkasannya itu dari ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini tadi yang dicatat oleh Ade. Kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup bangsa, ya, yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, ya. Jadi kalian jangan hanya hafal saja, tapi kalian juga harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalau di sekolah, apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kamu di sekolah apa? Melaksanakan sholat. Sholat duha, ya, melaksanakan sholat duha, ya bisa. Apalagi melaksanakan upacara hari Senin, bisa. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ilmu. Kita kembali bertemu lagi di materi selanjutnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatian. Siap. Baca doa kifaratul majelis dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masing-masing hati-hati di jalan. Selamat